Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai per unit baru dari sebuah sistem jika diberikan nilai komponennya berdasarkan rating masing-masing. Nah, ini kita punya sistem terdiri atas 2 buah generator yang terhubung melalui 3 saluran transmisi dan 2 buah trafo. Nah, ini data dari masing-masing komponen dengan nilai reaktansi masing-masing komponen itu ada yang dalam persentase atas dasar rating mereka sendiri dan ada juga yang dalam bentuk nilai ohm. Yang ditanyakan adalah jika digunakan dasar 100 MVA dan 40 kV pada G1, generator 1, tentukanlah nilai PU dari semua reaktansi. Jadi kita akan merubah nilai reaktansi ini menjadi nilai PU yang menggunakan dasar yang sama, yaitu dasar 100 MVA dan 40 kV pada generator 1. Yang paling pokok dalam menentukan nilai PU reaktansi adalah kita harus menentukan dulu dasar tegangan di tiap-tiap bagian dari sistem. Kalau dasar daya MVA ini berlaku untuk semua bagian sistem. Tegangan itu dasarnya akan berubah setiap kali kita menemui trafo sesuai dengan besar rasio trafo. Nah, kalau kita punya tegangan sebesar 40 kV di generator 1 dan kini kita lihat generator 1 tegangannya 20 kV. Ya, berarti ini akan menggunakan nilai dasar yang berbeda sehingga nilai-nilai ini akan berubah. Nah, dari generator 1 masuk ke trafo 1 yang perbandingannya 20 banding 150. Artinya nanti tegangan dasar di saluran itu tidak lagi 150 karena kita bukan menginputkan 20 kV di sisi primer trafo T1 tapi 40 kV. Otomatis tegangan di sini juga akan lebih tinggi dari 150. Nah, kita akan tentukan dasar tegangan di masing-masing bagian. Kita mulai dengan dasar tegangan pada G1 itu otomatis adalah sesuai dengan soal, yaitu 40 kV. Sedangkan pada saluran atau setelah trafo T1 itu akan sesuai dengan rasio trafo. Jadi kalau rasio trafo 20/150, kalau yang masuk 40, maka di sini akan berubah sesuai dengan rasionya. Jadi rasio trafo T1 dari G1 kita masuk ke T1 ya. Ini trafo T1 20/150. Kemudian yang masuk itu adalah 40 kV ya, karena dasarnya 40 kV yang di sisi trafo sisi primer trafo. Jadi kalau yang masuk 40 kV dengan perbandingan rasio ini kita bisa hitung berapa yang keluar ya. Jadi kalau kita misalkan X primer ke sekunder, maka akan kita peroleh nilai X sama dengan kali silang 150 kali 4 dibagi dengan 20, maka akan kita peroleh nilainya 300 kV. Jadi dasar tegangan di sisi sekunder T1 adalah 300 kV. Karena tidak ada lagi trafo setelah itu di sini, maka otomatis saluran ini akan mempunyai dasar semuanya 300 kV. Nah, dia akan sama sampai sisi sini. Kemudian ketika masuk lagi trafo T2, otomatis dia akan diturunkan oleh trafo T2 sesuai dengan rasio di T2. Akibatnya dasar tegangan di generator 2 itu harus kita cari ya. Jadi pada generator 2 kita punya trafo T2 perbandingannya 15 banding 150. Nah, karena dasar di sisi tegangan tinggi kita ini saluran adalah 300 kV, berarti akan masuk di T2 ini di sini adalah 300 kV. Berapa yang akan keluar di sisi tegangan rendahnya? Atau kalau kita misalkan Y pakai perbandingan rasio juga, maka akan kita peroleh nilai Y sama dengan 15 kali 300 dibagi dengan 150. Maka akan kita peroleh nilainya adalah 30 kV. Ini akan menjadi dasar tegangan pada generator 2. Dan nilai ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai PU baru dari semua reaktansi yang kita
akan hitung ya. Jadi sesuaikan, untuk G1 dasarnya 40 kV, untuk saluran 300 kV, untuk generator 2 30 kV. Bagaimana untuk trafo? Nah, kita bebas mau pakai sisi tegangan tinggi atau sisi tegangan rendah. Yang jelas trafo 1 itu yang awalnya 20/150, otomatis dasarnya berubah. Kita bisa gunakan 40/300, 40 atau 300. Kemudian nanti di trafo 2 apakah 30 dan 300. Itu bisa digunakan. Nah, sekarang untuk menghitung nilai reaktansi PU yang baru, itu kita bisa gunakan rumus yang ini. Nilai PU baru sama dengan nilai PU lama dikali dengan tegangan dalam kV yang lama dibagi dengan kV nilai dasar tegangan yang baru, kemudian dikuadratkan, kemudian dikali dengan MVA baru dibagi dengan MVA lama. Yang lama-lama ini merujuk ke rating dari peralatan, sedangkan yang baru adalah dasar yang kita pakai 100 MVA dan 40 kV kalau di G1, atau salurannya 300 kV, atau di G2 30 kV. Nah, kita mulai menghitung reaktansi pada G1. Kita punya reaktansi urutan positif yang sama nanti dengan yang negatif, yaitu besarnya 20% atau 0,2. Kemudian dikali dengan kV lama dan kV baru. kV lama berarti yang rating dari G1 ya, tegangannya 20 kV. Kemudian kV baru berarti yang dasar yang baru yang kita pakai 40 kV pada G1. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dikali lagi dengan MVA yang baru. MVA baru yaitu dasar baru yang kita pakai 100. Kemudian MVA lama rating dari generator. Kebetulan sama, tidak berubah, jadi 100/100 sama dengan 1. Jadi sebenarnya ini kok bisa tidak kita masukkan dalam perhitungan karena akan menghasilkan nilai 1. Sehingga hasil yang akan kita peroleh adalah sebesar 0,05 PU. Nah, ini nilai reaktansi urutan positif pada generator 1 yang sama juga dengan reaktansi urutan negatifnya, seperti pada tabel ya, X1 sama dengan X2. Kemudian X urutan 0-nya yang baru dengan cara yang sama kecuali nilainya berbeda. Ini 4%, jadi 0,04 dikali juga dengan 20/40 kuadrat dikali 100/100, maka akan kita peroleh nilai urutan 0-nya sebesar 0,01. Nah, kemudian untuk urut reaktansi pentanahan yang ground baru itu sama juga pengalinya. Jadi kalau ini yang nilai berdasarkan rating 2%, 0,02 dikali 20/40 kuadrat. Nah, ini 100/100-nya tidak saya tulis karena 1, sebesar 0,05 PU ya. Nah, itu pada G1. Kemudian kita masuk pada trafo pada T1. Kita punya reaktansi untuk urutan positif, negatif, dan 0 itu semuanya sama. Jadi kita bisa satu kali hitung aja ya. Jadi X1 sama dengan X2 sama dengan X0. Ini yang baru ya. Itu sama dengan 0,1 dikali. Nah, kita bebas mau pakai sisi tegangan rendah atau sisi tegangan tinggi, hasilnya akan sama saja. Kalau kita pakai sisi tegangan rendah, kV lamanya 20 kV, kV barunya adalah 40 ya kan, 40 di sisi primernya, 300 di sisi sekunder. Jadi 20/40. Atau bisa juga mau pakai sisi tegangan tinggi 150/300. Dua-duanya akan memberikan nilai setengah ya, 20/40 setengah.
kuadrat dikali MVA lama per MVA baru. Nah, MVA yang lama ini MVA lama 110, dasar yang baru 100. Jadi kali yang baru per lama. Jadi 100 per 110. Maka akan kita peroleh nilai reaktansi trafo yaitu 0,227 PU. Nah, kemudian dari trafo T1 ini kita masuk pada saluran. Nah, kita saluran ini semuanya dasarnya 300 kV ya. Nah, data saluran itu bukan dalam persen atau PU tapi dalam ohm. Nah, kita harus rubah bentuk ohm ini ke bentuk PU dengan mencari nilai reaktansi dasar atau impedansi dasar pada saluran. Nah, Z dasar ini balik lagi ke rumus, silakan dilihat di buku atau di slide presentasi. Z dasar itu sama dengan kV kuadrat. Jadi tegangan dasar dikuadratkan dalam kV ya dibagi MVA. MVA dasar ya. Jadi ini dasar-dasar ya, kV dasar per MVA dasar. Pada saluran ya, kan ini yang kita bahas di saluran. Nah, di saluran kita akan punya Z dasarnya tegangan dasar saluran adalah 300 kV, berarti 300 kuadrat. Kemudian MVA dasar itu sama di semua bagian 100. Maka kita akan punya nilainya 900 ohm. Nah, itu Z dasar pada saluran. Nah, kita akan cari XPU saluran 1-2. Ini saluran 1-2. Yang urutan positif ya, positif dan negatif ya, XPU 1 karena yang urutan negatif urutan nolnya beda. Itu sama dengan 20 ohm dibagi Z dasar 900 ya. Sehingga kita punya nilainya 20 per 900 atau sebesar 0,022 PU ya. Kemudian X urutan 0 PU saluran 1-2 30 ohm 30 dibagi 900 kan kita peroleh nilainya 0,033 PU. Nah, itu untuk saluran 2. Kemudian untuk saluran 1-2. Sekarang untuk saluran 1-3 kita punya nilai 10 ohm untuk urutan positif negatif dibagi dengan Z dasar yang sama, maka akan kita peroleh nilainya sebesar 0,011. Kemudian untuk urutan 0 saluran 1-3 itu nilainya 20 ohm 20 per 900 akan kita peroleh sebesar 0,002. Untuk saluran 2-3 kita punya urutan positif 15 ohm impedansinya dibagi juga dengan dasar yang sama 900, maka akan kita peroleh 0,0167 PU. Kemudian untuk urutan nolnya reaktansinya sebesar 25 ohm dibagi dengan dasar 900, maka akan kita peroleh 0,0278 PU. Nah, itu reaktansi urutan positif negatif, yang positif sama dengan negatif ya, dan urutan nol dari ketiga saluran.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah reaktansi dari trafo T2 dan generator G2. Nah, untuk trafo T2 kita punya reaktansi urutan positif dan negatif serta nolnya sama. Jadi X1 sama dengan X2 sama dengan X0 yang barunya ini, baru ya. Itu sama dengan yang lamanya 0,1 dikali tegangannya. Nah, ini bebas juga apa mau kita ambil tegangan sisi tegangan rendah atau sisi tegangan tinggi. Yang penting konsisten. Jadi kalau kita pakai kafe lama tegangan rendah, kafe barunya juga tegangan rendah. Kalau kita ambil yang lama 15 kafe tegangan rendah, maka dasar tegangan yang baru adalah 30 kafe. Kalau kita ambil yang tinggi 150 kafe yang lama, maka tegangan yang baru adalah 300 karena trafo itu yang sisi sebelah tegangan tingginya yang masuk adalah 300 dan yang keluarnya 30. Sedangkan ratingnya adalah 15 dan 150. Jadi terserah. Kalau kita ambil tegangan rendah boleh, hasilnya akan sama saja. Jadi kafe lama adalah rating berarti 15. Kafe baru adalah nilai yang masuk ke trafo, yaitu 30 kafe. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian dikali juga dengan dasar MVA lama dan MVA baru. MVA baru yaitu 220 dibagi dengan MVA yang baru MVA baru 100 ya, 100 dibagi dengan MVA lama 220. Sehingga akan kita peroleh nilai per unit trafo 2 yaitu sebesar 0,0119 PU. Nah, ini nilai trafo sama positif, negatif, dan nol. Kemudian untuk generator 2 kita punya X1 sama dengan X2 barunya. Ini baru dua-duanya, ini baru juga. Itu sama dengan 0, semuanya baru, ini juga baru ya, saya tidak tulis. 0,2 dikali dengan tegangannya. Tegangan lama per tegangan baru. Tegangan lama adalah rating dari trafo 15. Tegangan baru adalah 30 kV. Ya. Dasar yang baru. Kemudian dikuadratkan dikali lagi dengan MVA baru 100 MVA. MVA lama adalah rating generator G2 yaitu 200. Maka akan kita peroleh nilainya sebesar 0,025 PU. Itu untuk nilai positif, urutan positif dan negatif. Untuk nilai urutan 0, 3% berarti 0,03 dikali dengan pengali yang sama 15/30 kuadrat dikali 100/200 akan kita peroleh nilai urutan 0 sebesar 0,0375 PU. Kemudian untuk pentanahan, reaktansi pentanahan ini juga 3% berarti akan sama juga ya. Jadi sama dengan X0 karena kebetulan angkanya sama-sama 3%, pengalinya akan sama yaitu sebesar 0,0375 PU. Ini kebetulan ya, tidak seperti ini seterusnya. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana mengubah nilai per unit dari komponen sistem ke dasar yang baru dengan memasukkan nilai-nilai per unit yang lama. Jadi dasar tegangan itu bisa kita lihat itu berbeda dengan nilai nominal yang ada pada sistem karena kebetulan pada soal itu menggunakan nilai PU yang dasar tegangan yang berbeda dari nominal yang ada. Demikian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.